Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dari SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di ruang kelas pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1 pada tema Sumpah Pemuda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran lain, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Peran guru adalah memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Anakku, sebelum kita masuk pada pembelajaran pagi ini, Ibu mau lebih awal mengetahui dan mengenali anak-anakku melalui asesmen diagnostik. Jadi, Ibu tanya dulu bahwa semua perangkat HP-nya di grup. Silakan anak-anak membuka ya di link ya, Ibu sudah kirim di grup dan linknya juga sama yang di atas ya. Silakan anak-anakku buka di grupnya, silakan dikerja. Ini kurang lebih 2 menit, insya Allah sudah selesai. Untuk rekapnya nanti Ibu lihat ya, silakan Nak. Dalam penerapannya pembelajaran berdiferensiasi, guru memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil pada saat menjalankan pembelajaran di ruang kelas, sehingga semua murid dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana hal tersebut adalah kesiapan murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dari hasil asesmen terkait dengan minat belajar murid, saya dapat melihat ada beberapa model minat pembelajaran yang diinginkan oleh murid. Dari hasil asesmen, terlihat bahwa gaya belajar murid ada visual, yakni 2% ingin membuat gambar manual, 4% audiovisual dengan ingin membuat poster yang dilengkapi dengan suara, yakni digital, 32% dalam bentuk kinestetik ingin membuat video, dan 29% ingin membuat podcast, yakni audio. Bagaimana kabarnya? Afif, Adinda, hadir Bu. Afifah, Anissa, Muhammad Tias. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah masuk pada bab terakhir di semester 1 ya, yaitu materi kita tentang Sumpah Pemuda. Ini bisa dilihat semua di bukunya sayang. Sudah kelihatan ya? Ya, Bu. Materi kita Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, sebelum kita
sekali terjerumus dalam hal-hal kejahatan. Nah, terkait itu anak-anakku, nanti kita akan terjawab semua ya. Berpikir kritis kalian ini sudah luar biasa. Keempat ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama adalah menganalisis latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Kedua, menganalisis tentang Kongres 1 dan Kongres 2, lahirnya Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis proses penguatan jati diri ke Indonesia setelah Sumpah Pemuda termasuk hari ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita dan kita akan bentuk beberapa kelompok sesuai dengan minat belajar kelompok masing-masing ya. Tuh, sudah tahu minat belajarnya ya? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya nak. Sesuai dengan hasil diagnostik yang Ibu lihat dari kalian semua, ada 2 kelompok besar yang Ibu mau jalankan untuk diferensiasi konten ini ya. Jadi untuk materi pertama, Ibu akan kelompokkan 2 kelompok besar. Di sini saya melihat sudah sebagian besar memahami terkait Sumpah Pemuda. Sudah dapat di SMP ya? Ya, silakan nanti melakukan diskusi, sharing terkait dengan masalah yang Ibu berikan. Lalu kemudian di sini sama sekali belum memahami. Jadi Ibu akan memperlihatkan kalian, memberikan penjelasan lebih dalam ke kalian terkait dengan Sumpah Pemuda ya. Tolong disimak baik-baik. Silakan jangan di sana nak, pimpin 1 orang yang bisa menjadi moderator atau bisa mengkoordinir teman-temannya untuk pembelajaran dan saling bergantian. Silakan. Kemudian untuk kelompok yang masih memiliki pemahaman rendah terkait dengan materi Sumpah Pemuda, akan diputarkan video pembelajaran terkait dengan dasar. Nah teman-teman, jadi di kelompok ini tuh kita akan membahas mengenai nilai-nilai dan makna dari Sumpah Pemuda. Baik, anak-anakku, tadi kita sudah presentasi dari semua kelompok-kelompok yang membuat tugasnya ya sesuai kelompoknya. Nah, kemudian untuk penugasan produk, Ibu akan kelompokkan kalian sesuai dengan keinginan, minat atau keinginan kalian, cara kalian untuk mengerjakan produk. Ibu di sini sudah kelompokkan, ini kelompok video ya. Lalu ini kelompok ini kelompok poster. Di sana nak? Poster. Poster. 2 poster. Oh, 1 poster. 1 poster. Manual ya. Silakan dikerjakan kurang lebih 30 menit, insya Allah semua bisa jadi ya. Kemudian pada tahap ini guru memiliki kesempatan untuk menjalankan instrumen penilaian terhadap murid dengan melihat sikap, keaktifan, dan partisipasi murid dalam kelompok masing-masing. Nah, di sini guru dapat menjalankan penilaian di semua kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang Sumpah Pemuda hasil pencarian kelompok kami, yang berisikan bagian A, sejarah Sumpah Pemuda, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. A. Sejarah Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau sebutan PPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamieten Bon, Jong Celebes, Sekarumpun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung, serta Dan juga berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan, saya pun menemukan beberapa kecenderungan murid saya dalam membuat produk hasil karya. Ada yang suka dengan yang berbasis IT seperti infografis, video, dan podcast atau rekaman suara.
dan ada juga yang mereka mampu menuangkan dengan gambar. Tentu semua terkait dengan hasil eksplorasi yang mereka temukan pada materi Sumpah Pemuda. Ini adalah kumpulan hasil karya murid sesuai dengan minat belajar mereka. Assalamualaikum kakak-kakak sekalian. Salam. Oke, sebelumnya mohon maaf kami mungkin mengambil waktunya sedikit. Berhubung kami memiliki tugas untuk menanyakan beberapa organisasi yang ada di sekolah mengenai pemuda dan pemudi. Oke. Tentang Sumpah Pemuda itu. Mungkin mulai dari Kak Dinda. Oke, jadi menurut saya itu Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen antara putra dan putri bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam Sumpah Pemuda ini juga ada 3 aspek yang perlu kita pahami, yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, mencintai tanah air, mencintai bangsa Indonesia, dan mencintai bahasa kita sendiri. Nah, kalau di pramuka itu kita juga berperan. Kita berperan dalam mengimplementasikan Sumpah Pemuda tersebut, karena kita di pramuka itu diajar untuk menjadi pelopor dalam membangun bangsa yang lebih baik lagi di masa depan. Kiranya penting untuk kita bahas bersama memaknai Sumpah Pemuda. Saya rasa teman-teman yang mendengarkan sudah tidak asing lagi dengan Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tahunnya. Tapi yang penting untuk kita ketahui bersama adalah apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda adalah ikrar para pemuda dan pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang memuat 3 poin penting. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Selain dari produk video dan produk podcast, murid juga menghasilkan produk visual seperti poster dan infografis, baik yang mereka buat dalam bentuk digital maupun dalam gambar manual, di mana kesemuanya ini adalah hasil produk yang dihasilkan oleh murid dalam pembelajaran berdiferensiasi pada kali ini. Sampaikan kesimpulan terkait pertanyaan yang Ibu tadi lemparkan. Tadi sudah diutarakan semua kelompok ya. Pada intinya pemuda itu harus tetap semangat, bahkan sebelum kemerdekaan pun mereka tetap semangat juga berjuang meraih kemerdekaan. Hari ini tugas kita, tugas anak-anakku mengisi kemerdekaan yang baik sehingga dapat bisa menjalankan roda pemerintahan. Sehingga setelah ini Ibu mau lihat dulu atau dengar refleksi dari kalian. Ibu sudah kirim refleksinya untuk seluruhnya ya, nanti dibuka linknya di grup. Silakan nanti diisi setelah pembelajaran. Namun Ibu mau mendengar 1-2 orang. Jidan bisa? Silakan. Refleksinya ya. Jadi dalam pembelajaran ini kami pasti merasa senang karena kami dapat belajar sesuai dengan minat kami. Ya, beri aplaus dulu untuk teman-teman. Untuk melihat dan membangun semangat anak-anakku, kita menyanyikan dulu lagu tentang apa yang terkait dengan Sumpah Pemuda. Yang memimpin bisa siapa ya? Teofani bisa, silakan Teofani. Ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Yaitu Pemudi Pemuda 2, 3.
11 MIPA 4. Alhamdulillah setelah belajar sejarah tadi, kami pastinya merasa sangat senang karena kami dapat belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keinginan kami. Dan saya juga melihat dari teman-teman semuanya sangat aktif dalam pembelajaran ini karena belajar sesuai dengan kemauan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.